Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang konsep nilai mutlak. Nilai mutlak itu biasanya disimbolkan dengan garis, kemudian di sini ada bilangan, kemudian di sini ada garis kembali. Maka dia disebut sebagai mutlak. Contoh, ada namanya mutlak X gini, mutlak X, sehingga yang menjadi mutlak itu bukan X-nya akan tapi garis yang menghimpit X itu sendiri, sehingga ini bisa kita sebut sebagai mutlak X. Bagaimana dengan yang lain? Misalkan di sini ada A, maka ini disebut sebagai mutlak A. Nah, nilai mutlak atau mutlak itu selalu positif. Maksudnya adalah nilai A di sini meskipun dianya negatif tapi hasilnya dia nanti akan tetap positif. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ada suatu definisi nilai mutlak itu begini. Jadi ketika ada nilai mutlak, dia definisinya adalah jarak antara 0 dengan suatu bilangan pada garis bilangan. Oke. Nah ini jadi jarak antara 0 dengan suatu bilangan pada garis bilangan. Contoh, ketika ini ada suatu garis bilangan, oke, di situ misalkan ini 0. Nah, ada suatu bilangan misalkan ini adalah A. Oke. Maka jaraknya berapa? Jaraknya dia adalah A. Karena kalau misalkan ke kanan kan pasti positif. Selanjutnya kalau di sini ada min A, maka jarak 0 ke min A berapa? Jelas jaraknya adalah A. Oke kan begitu. Kalau misal masih bingung, kita ganti dengan suatu bilangan. Oke, misalkan ini ada 0, ini ada 3. Maka berapakah jarak 0 ke 3? 3 kan? Nah, 1, 2, 3. 3 satuan pada garis bilangan. Kemudian kalau ini ada minus 3, oke, berarti kan dia berjalan berapa? 1, 2, 3. Ini juga 3 satuan, sehingga nilai mutlak 3 dia juga sama dengan 3, dan nilai mutlak minus 3 dia juga akan sama dengan 3. Kenapa? Ini sama-sama 3 satuan. Itu adalah konsep nilai mutlak, sehingga ketika kita sudah tahu bahwasanya mutlak ini pasti positif atau nilainya itu selalu positif, sehingga kita bisa masuk ke dalam definisi. Nah, sehingga kita harus memiliki dasar dulu. Dasarnya ini adalah konsepnya apa sih mutlak itu sendiri. Nah, sehingga kita harus bisa lebih memahami mutlak itu yang bagaimana. Pokoknya intinya mutlak itu selalu bernilai positif. Oke, atau mutlak positif. Di dalam buku yang biasanya ada di buku-buku pelajaran ataupun di yang lainnya, kita tahu ada yang namanya definisi nilai mutlak. Oke, ada definisi nilai mutlak. Dimisalkan adalah mutlak X begini, maka dia akan menjadi X dan juga dia minus X, di mana X lebih besar atau sama dengan 0 untuk X kurang dari 0 gitu. Nah, dari mana ini asalnya? Karena tadi kita punya bahwasanya mutlak X selalu positif, maka ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama, untuk nilai X-nya lebih besar dari 0, kita berangkat dari situ, maka nilai mutlak X-nya dia pasti positif, berarti X. Kemudian kalau X-nya kurang dari 0, maka di dalam definisi itu kan nilai X sama dengan min X. Nah, kemudian kita masukkan ke sini, misalkan nilai mutlak minus 3. Dia kan karena X-nya ini dia kurang dari 0, min 3 kan kurang dari 0, maka hasilnya adalah min. Nah, min 3, X-nya min 3, berarti min 3, hasilnya maka 3. Kalau ini jelas nilai mutlak 3, maka dia akan sama dengan 3. Seperti itu. Sehingga
mutlak itu selalu bernilai positif di sini. Jadi meskipun posisinya X-nya minus 3 atau X-nya sama dengan 3, dia hasilnya tetap positif di situ. Nah, ini namanya konsep nilai mutlak. Sehingga apa nanti yang kita jumpai ketika ada soal-soal nilai mutlak, maka kita harus menguasai terkait konsep nilai mutlak. Selanjutnya kita menjumpai biasanya dalam soal-soal atau dalam buku itu kan ada nilai mutlak X sama dengan 4, atau bisa juga nilai mutlak X min 1 dia akan sama dengan 6. Nah, soal-soal seperti ini disebut sebagai persamaan nilai mutlak. Bagaimana kita mengerjakannya? Oke, jadi berdasarkan definisi tadi, kalau kita punya nilai mutlak X sama dengan 4, maka ada dua kemungkinan, sehingga X sama dengan 4 atau X sama dengan minus 4 gitu. Sehingga kalau posisinya nilai mutlak ada 2, berarti ketika ada begini maka hasilnya adalah X-nya bisa kemungkinannya adalah 4, kemudian X-nya kemungkinannya adalah minus 4. Jadi ada dua kemungkinan seperti tadi. Jadi ada X sama, ketika X-nya ini boleh 4 atau boleh minus 4, akan tapi hasilnya dia akan tetap sama dengan 4. Kenapa? Coba kita masukkan nilai mutlak minus 4. Bentar. Di sini nilai mutlak minus 4. Kan hasilnya dia min 4 atau min, ya berarti min 4. Dia akan sama dengan 4. Seperti itu. Begitu juga ketika X min 1, nilai mutlak X min 1 sama dengan 6. Ini juga memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan pertama berarti X min 1 sama dengan 6, dan juga X min 1 sama dengan minus 6. Oke, kemudian berapakah nilai X yang memungkinkan? Berarti kita harus mencari satu-satu. Yang pertama, X min 1 sama dengan 6. Kemudian X sama dengan 6 min 1 pindah ke kanan, maka jadi plus 6 plus 1, berarti X sama dengan 7. Yang berikutnya X berapa ini? Min 1 pindah ke sana, minus ditambah positif, maka jadinya minus 5. Maka ada 2, yaitu X sama dengan 7 dan X sama dengan minus 5. Nah, sebelum masuk ke dalam, setelah kita mengerjakan seperti ini, akan lebih baik dan memang diharuskan kita mengecek kembali pada persamaan sebelumnya, ya. Jadi kita harus mengecek kembali pada persamaan sebelumnya. Bagaimana caranya? Kita masukkan ketika X-nya 7, ya, ketika X-nya 7 min 1 sama dengan 6. Kemudian yang kedua X min 5, ya, X min 5 min 1 min 6. Ketika nilai mutlak min, ya tadi kan min 6, maka jawabannya dia akan tetap positif. Kenapa? Karena kembali ke awal, mutlak selalu positif, sehingga jawaban ini atau X sama dengan 7 dan X sama dengan minus 5 memenuhi persamaan nilai mutlak X min 1 sama dengan 6. Begitu. Ini untuk persamaan nilai mutlak. Jadi ingat, ketika kita mengerjakan suatu soal terkait persamaan nilai mutlak, ingat dua hal. Yang pertama, mutlak selalu positif. Yang kedua, cek kembali kepada X min 1 atau kepada persamaan semula. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak memungkinkan, misalkan ada 2 tadi, ternyata ketika kita masukkan salah satunya tidak memungkinkan, maka yang satu itu bukan HP tapi yang lainnya adalah himpunan penyelesaiannya, sehingga hanya ada salah satu saja yang menjadi himpunan penyelesaian. Seperti itu terkait persamaan nilai mutlak. Selanjutnya adalah sifat-sifat persamaan nilai mutlak. Jadi ada beberapa buku yang menyampaikan ada beberapa termasuk sifat-sifat nilai mutlak. Nah, ada nilai mutlak X itu sama dengan nilai mutlak X. Kemudian yang kedua ada nilai mutlak XY
Ini juga bisa dipecah, berarti nilai mutlak X dikali dengan nilai mutlak Y. Yang ketiga juga begitu, nilai mutlak X per Y itu akan sama dengan nilai mutlak X per nilai mutlak Y. Kemudian yang keempat, nilai mutlak XY sama dengan nilai mutlak Y min X. Kenapa? Jikalau ini adalah salah satunya, misalkan X lebih besar dari Y dikurangi positif, maka dia akan sama dengan Y tadi kan lebih kecil, kemudian dikurangi dengan yang lebih besar. Contoh biar lebih paham, nilai mutlak 3 minus 2 dia akan sama dengan nilai mutlak 2 minus 3. Ini berapa? 1. Yang ini berapa? Nilai mutlak minus 1. Bagaimanapun, karena tadi ingat ada dua kemungkinan yang perlu kita perhatikan, nilai mutlak selalu positif, sehingga meskipun dia nilai mutlak 1 dan nilai mutlak minus 1, maka jawabannya dia juga positif, yaitu sama dengan 1. Jadi ini maksudnya untuk sifat yang nomor 4. Sifat nomor 5, nilai mutlak atau mutlak X kuadrat dia akan sama dengan X kuadrat, kemudian mutlak X sama dengan akar X kuadrat, kemudian mutlak X dia akan sama dengan A, di mana A-nya itu adalah X sama dengan A dan juga X sama dengan minus A. Inilah sifat-sifat persamaan nilai mutlak.